kehidupan yang akhir-akhir ini itu entah itu di realita ataupun di media sosial gitu kan, banyak tren-tren tentang cara berpakaian. Tapi tanpa disadari pakaian tersebut dianggap kurang pantas. Entah itu kelihatan lekuk tubuhnya, transparan, kadang memakai jilbab tidak menutup dada. Nah, gimana nih Ustazah? Menurut syariat Islam, apakah cara berpakaian seperti itu dibolehkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wawasan, kembali lagi di segmen Tanya Ustadz dan Ustazah. Episode kali ini kita akan membahas seputar kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai seorang muslimah. Entah itu tentang cara berpakaian, bersolek, dan gimana sih Islam memandang itu semua. Nah, kali ini bersama kita yaitu Ustazah Oki Setiana Dewi yang akan menjelaskan bagaimana sih Islam memandang cara berpakaian kita sebagai muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Makasih, Ustazah, telah hadir di tengah-tengah kesibukan Ustazah. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, teman-teman di rumah juga sedang menunggu. Oke, jadi gini Ustazah, teman-teman bertanya, kehidupan yang akhir-akhir ini itu entah itu di realita ataupun di media sosial gitu kan, banyak tren-tren tentang cara berpakaian. Tapi tanpa disadari pakaian tersebut dianggap kurang pantas. Entah itu kelihatan lekuk tubuhnya, transparan, kadang memakai jilbab tidak menutup dada. Nah, gimana nih Ustazah? Menurut syariat Islam, apakah cara berpakaian seperti itu dibolehkan? Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Allah menciptakan kita sebagai seorang perempuan yang memang fitrahnya senang untuk terlihat cantik. Betul sekali. Fitrahnya senang untuk terlihat cantik. Namun indahnya Islam mengajarkan kita bagaimana cara untuk menjaga kecantikan tersebut sehingga kecantikan tersebut tidak bebas untuk dinikmati oleh setiap mata yang memandang, dikarenakan keagungan dari wanita tersebut. Nah, perkara mengenai jilbab itu kan artinya kan segala sesuatu yang menutupi tubuh ini ya. Kalau ini kan kita mengatakannya khimar. Itu memang Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah teman-teman tahu memang mengingatkan kepada kita yudhilina alaihina min jalabibihinna. Memang kita diminta untuk menggunakan jilbab yang intinya itu menutup kepada dada atau kepada seluruh tubuh kita, yang secara bahasa sederhananya adalah kalau kita pakai pakaian yang menutup aurat ini, maka pakaian tersebut dipastikan untuk menutup aurat secara sempurna dan dia tidak ketat ataupun tidak tipis. Karena ada orang yang menggunakan khimar yang menutup dadanya gitu ya. Karena kan kalau di zaman dulu itu orang tuh pakai jilbab, ada perintah jilbab. Orang tuh pakai jilbab tapi jilbabnya kelihatan dadanya gitu. Makanya diminta untuk pada akhirnya menutupi bagian aurat-aurat yang inti gitu ya. Aurat-aurat yang inti itu makanya diminta untuk menutup jilbab ke bagian dada atau ke bagian bawah dada kita untuk menutupi aurat-aurat yang penting itu. Nah, teman-teman semua dalam menggunakan pakaian yang menutup aurat atau bahasa Indonesianya jilbab lah ya. Karena kalau jilbab itu sebenarnya adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Karena kalau kita pakai ini namanya khimar. Tapi kalau kita ganti dengan bahasa Indonesia kita katakanlah jilbab gitu ya. Kalau misalnya kita pakai jilbab atau pakai pakaian yang menutup aurat, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena memang fungsinya adalah untuk menutup aurat-aurat kita. Oleh karena itu dia tidak boleh tipis dan dia tidak boleh ketat. Karena ada orang yang menutup secara sempurna tapi ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya, atau dia menutup secara penuh tapi tipis sehingga berbayang, orang bisa melihat apa yang ada di dalam badan tersebut. Sehingga kalau kita mengatakan ingin menutup aurat dengan baik, maka pastikan dia tidak boleh ketat dan dia tidak boleh tipis, sehingga fungsi dari jilbab itu sendiri untuk menutupi aurat kita itu bisa secara sempurna. Nah, kemudian kalau begitu jilbab yang seperti apa sih? Kan di Quran maupun hadis kan nggak disebutkan
jilbabnya harus bentuknya begini, bentuknya begitu, penitinya di sini, penitinya di situ, kan nggak disebutkan. Oleh karena itu di setiap negara itu pasti beda cara pakai jilbabnya. Betul. Iya kan? Kalau Indonesia, Malaysia kita punya cara jilbab khas sendiri lah. Orang Indonesia kadang-kadang kita pakai jilbab kayak gini. Uma juga sebenarnya jilbab Uma tuh kayak gini gitu. Tapi kadang-kadang di bagian Arab atau di Mesir lah mereka lebih senang pakai pashmina. Kalau bahasa Indonesia kan pashmina ya, seperti yang Uma pakai kayak gini gitu. Atau di negara Arab lainnya, Arab Saudi, mereka pakai abaya dan sebagainya. Jadi intinya untuk pakai jilbab dengan model apapun ya silahkan dan sah-sah saja. Karena tiap negara punya budayanya masing-masing. Tiap negara punya perbedaannya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Asalkan intinya tetap sama, yaitu apa? Menutup aurat secara sempurna, tidak ketat dan tidak tipis, dan bukan merupakan pakaian yang mencolok mata gitu. Artinya bukan pakaian yang ketika kita pakai pakaian itu semua mata memandang kita karena pakaian itu berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya di satu kelompok nih semuanya pakai baju warna gelap, tiba-tiba kita pakai baju warna kuning. Nah itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena kita mencolok sendiri. Tapi kalau di Indonesia kita boleh kok pakai baju, kan orang-orang Indonesia pakai baju biru, pakai baju pink, pakai baju oranye atau apa-apa, itu bagi kita budaya Indonesia maupun di Mesir ya. Itu kalau Uma lihat bebas untuk memakai baju berwarna apapun karena itu sesuai dengan budaya dari masyarakat setempat, bukan sesuatu yang beda. Tapi kalau kita datang ke suatu tempat yang mana kita beda sendiri, itu yang nggak boleh. Karena kita menjadi pusat perhatian di tempat tersebut. Nah kalau begitu setelah kita tahu yang penting fungsinya adalah untuk menutup aurat dengan baik, tidak ketat, tidak tipis, tidak merupakan pakaian yang beda dibandingkan dengan yang lainnya supaya nggak mencolok. Kalau begitu boleh nggak sih kita pakai pakaian yang bagus? Boleh nggak sih kita pakai pakaian yang rapi? Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, kalau aku punya sendal yang bagus, aku punya baju yang bagus, boleh nggak sih aku pakai gitu? Kemudian ini bagian dari kesombongan atau enggak sih? Seperti yang kita tahu teman-teman semua, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong. Tapi kalau kamu punya baju yang bagus, punya sendal yang bagus, punya pakaian yang bagus, kamu pakai, apalagi di tempat yang sesuai, itu adalah bagus. Dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu menyukai keindahan. Artinya apa? Jadi kalau teman-teman, misalnya teman-teman datang ke satu acara gitu ya, teman-teman pakailah pakaian yang rapi, teman-teman pakai pakaian yang bersih, teman-teman pakai pakaian yang menunjukkan identitas dirimu, itu artinya engkau sedang menghormati dirimu sendiri. Bagaimana orang lain bisa menghormati dirimu kalau kau sendiri tidak menghormati dirimu dengan tidak berpakaian yang baik? Maka Cuma selalu mengatakan untuk para muslimat dimanapun berada, jangan pernah keluar rumah kalau kerudungmu itu tidak disetrika gitu. Karena banyak sekali menemukan para muslimah ini yang mungkin karena bangunnya kesiangan atau karena mungkin males aja gitu ya. Jadi ketika dia keluar rumah dia pakai baju lecek banget gitu. Apalagi kalau seandainya kita tampil menjadi seorang dai yang disaksikan oleh banyak orang, itu diperhatikan betul bagaimana kau pakai jilbab yang rapi gitu, jangan belok-belok ke sana kemari, jangan kusut, jangan lecek. Itu benar-benar kamu perhatikan apa yang kamu pakai, karena itu bagian dari Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan, dan kamu menghormati acara tersebut, kamu menghormati ketika kamu berada dalam lingkungan tersebut. Ya, jadi bukan berarti kalau kita mengatakan, oh aku mau jadi orang yang zuhud, aku mau jadi orang yang sederhana, terus kamu pakai pakaian yang lecek, kamu pakai pakaian yang bau, kamu pakai pakaian yang nggak rapi, berantakan, itu artinya kamu nggak menghormati dirimu sendiri gitu. Dan pastikan sebagai seorang dai, kawan-kawan semua, teman-teman pastikan teman-teman pakai baju sesuai dengan tempatnya. Kadang-kadang kita ceramah nih, mau cerita sedikit. Kadang-kadang kita ceramah kan tempat kita beda-beda ya. Ada kadang-kadang kita ceramah di lapangan sepak bola gitu, tablik akbar. Atau kadang-kadang kita ceramah di rumah, ya kan? Zaman sekarang lagi ngetren ceramah-ceramah di rumah. Ada yang kita ceramah di hotel, ada yang kita ceramah di perkampungan mana, ada yang kita ceramah di, rumahnya udah kayak istana gitu. Uma cuma mengatakan pada teman-teman semua, pakailah baju sesuai dengan tempatnya. Kamu ada di mana, sesuaikan bajumu itu sesuai di mana kamu berada. Uma ceritakan sedikit, misalnya Uma pernah ceramah diundang ceramah untuk seluruh desainer baju. Jadi apa yang Uma lakukan pada saat itu? Uma pilih baju terbaik Uma. Terus Uma cerita lucu-lucu aja ya. Uma kan punya adik namanya Ria Ricis ya. Dia tuh punya koleksi barang-barang bagus lah, Uma nggak punya kan. Jadi Uma bilang gini, Dek pinjamlah Dek tasnya Dek, karena Boki mau ceramah gitu. Mau ceramah di teman-teman desainer gitu. Terus kalau ada baju-baju bagus, mungkin pinjam dulu sebentar ceramah. Kenapa Uma melakukan itu? Karena Uma ingin menghormati teman-teman yang semuanya memakai dengan pakaian yang namanya juga desainer ya, pakai pakaian yang bagus gitu ya.
Jadi Uma katakan kenapa Uma harus seperti itu, karena Uma menghormati perkumpulan tersebut, Uma menghormati acara tersebut, sehingga penampilan Uma juga Uma ingin mereka juga nyaman ketika Uma berada di sana. Bagaimana orang bisa nyaman dengar ceramah kita kalau dia sendiri nggak nyaman melihat penampilan kita gitu. Jadi intinya teman-teman semua, sesuaikanlah berpakaian di mana kamu berada, dan kemudian berpakaianlah rapi. You are what you wear, kamu adalah apa yang kamu pakai, dan pastikan bagaimana orang bisa menghormatimu kalau kamu nggak menghormati dirimu sendiri dengan tidak memakai pakaian yang baik. Nah, yang tidak boleh, mungkin Uma highlight lagi, yang tidak boleh adalah kamu memakai pakaian itu, kamu berharap agar menjadi pusat perhatian orang, atau kamu pakai pakaian itu sehingga orang bisa membayangkan apa yang ada di balik pakaian itu yang nggak boleh, yang nggak menutup secara sempurna. Jadi pakai pakaianlah apapun yang kamu senangi, asalkan syarat-syarat yang tadi secara sederhana Uma sampaikan itu terpenuhi. Dengan begitu, insya Allah kita bebas berekspresi yang wajar, yang wajar, ya, yang wajar, tidak berlebihan. Dan Uma mengapresiasi loh untuk para desainer-desainer muslimah yang mereka membuat baju-baju muslim yang cantik-cantik. Indonesia itu terkenal dengan baju muslimnya yang cantik-cantik. Uma kadang-kadang berangkat ke kampus ya pakai baju menurut kita biasa aja, tapi menurut orang Mesir kok bajunya bagus banget, motifnya bagus banget, kainnya bagus banget. Uma sebagai orang Indonesia ya bangga ya, produk lokal kita ternyata digemari gitu untuk orang-orang di sini. Jadi Uma apresiasi untuk para desainer yang berusaha untuk membuat baju yang bagus, yang wajar, yang tidak berlebihan, baju yang menutup aurat dengan rapi, sehingga orang-orang yang memakainya pun merasa percaya diri. Kita kalau kita pakai pakaian rapi, kita percaya diri loh. Iya. Ya enggak? Iya, tentunya. Coba bayangin teman-teman semua, teman-teman baru bangun tidur di kesiangan, kuliah kesiangan ya, bangun tidur kesiangan, terus teman-teman nggak sempat nyetrika baju, bajunya lecek, nggak sempat gosok gigi, langsung lari pergi ke kampus dengan pakaian ala kadarnya. Beda kalau teman-teman di pagi hari teman-teman udah nyiapin bajunya yang rapi, warnanya yang bagus, yang matching gitu ya. Jangan pakai baju Magico Hibinu gitu, warnanya nggak nyambung gitu ya. Terus teman-teman rapi, tersetrika dengan rapi, bajunya rapi, itu meningkatkan kepercayaan dirimu. Jadi di depan banyak orang. Terus kalau kita lihat deh, jangan jauh-jauh, dokter-dokter kita deh di Azhar. Ada masa beliau-beliau pakai baju khas Azharnya. Ada masa beliau lihat deh sebuah dokter Azhar ketika ngajar di kampus, apa yang beliau pakai? Jas. Ya kan, pakai dasi, keren banget, rapi banget itu. Ya kan, apakah itu berarti ngikutin pakaian orang barat? Kan enggak, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa pakaiannya pakaian yang rapi dan sesuai pada tempatnya. Kapan mereka beliau-beliau ini pakai jubah khas Mesir yang nanti ketika memberikan ceramah-ceramah mungkin di masjid-masjid atau di forum-forum tertentu gitu. Tapi ketika mengajar di kelas, coba bagaimana mereka menghormati murid-muridnya dengan berpakaian yang sangat rapi. Nggak ada tuh dosen-dosen Azhar pakai kaos aja datang ke kelas, kan nggak ada. Iya. Coba kalau kita lihat, mereka rapi banget gitu, pakai jas, pakai dasi, wah rapi gitu. Jadi dari dokter-dokter aja kita belajar bahwa pakai baju yang sesuai dengan tempatnya, pakai baju yang rapi itu menunjukkan bahwa engkau menghormati dirimu sendiri, dan begitu orang-orang akan menghormatimu, insya Allah.